Selamat pagi, salam berjumpa di hari yang sangat berbahagia ini. Kita bisa melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat. Apa kabar hari ini? Pastinya baik kan? Oke, terima kasih. Materi atau topik pembahasan kita pada pertemuan hari ini tentang larutan penyangga. Ini berhubungan dengan pelajaran kita sebelumnya. Kita telah membahas tentang larutan asam dan larutan basa. Tujuan pembelajaran yang mau dicapai pada pertemuan ini adalah peserta didik mampu menerapkan penggunaan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ATP-nya adalah peserta didik mampu memahami larutan penyangga. Sedangkan profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik melalui pembelajaran ini, yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan bernalar kritis. Itulah yang mau diharapkan setelah kita melakukan pembelajaran pada pertemuan ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, nah coba kita semua melakukan penyemangat berlebih fokus ya. Kita melakukan ice breaking. Nah, semua berdiri. Ya, ayo semua berdiri. Nah, nanti akan saya menyebutkan angka 1 sampai 4. Jika saya katakan angka 1, kamu bergerak ke kiri. Hanya sekali aja, sekali sambil tepuk tangan. Angka 2 ke kanan, ketiga ke belakang, keempat ke depan. Ya, oke, saya akan mulai. Saya ulangi ya. Nah, kamu nanti bergerak eh, satu kali. Kalau dikatakan saya angka 1 ke kiri, 2 ke kanan, ketiga ke belakang, keempat ke depan sambil tepuk tangan ya. Oke, nanti akan saya sebutkan angka-angkanya, bisa berurutan, bisa sembarang. Nah, tergantung apa yang saya sebutkan dan bisa kamu lakukan sendiri. Oke ya, silakan diikuti. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan tentang latar penyangga. Nah, sebelum masuk ke pembahasan dengan latar penyangga, nah saya akan berikan suatu pertanyaan dulu sebagai pertanyaan pemantik. Eh, Apa yang dapat kamu nyatakan dengan bahasa kuat dan asam kuat? Nah, ini nanti bisa kamu tinjau dari berbagai sudut pandang kamu yang sudah kamu ketahui ya. Jadi berikan pendapat masing-masing. Nah, pendapat ini nanti kamu tuangkan dalam link yang akan saya bagi nanti. Link ada di sini, akan saya share nanti di grup kita di Google Sheet ya. Jadi saya share nanti. Jadi di situ kita ada sebanyak 36 di sini, harus semua berperan aktif. Masing-masing harus ada mengisi link sesuai dengan nomor urutan absensi ya. Oke, saya tunggu waktunya 3 menit ya. Saya kasih waktunya, semua masing-masing buka HP-nya, share dan isikan nanti apa yang bisa kamu nyatakan dengan pertanyaan pemantik tadi. Saya ulangi, apa yang dapat kamu nyatakan dengan bahasa kuat dan asam kuat? Oke, silakan diisi ya. Oke, linknya sudah saya share. Jika kita perhatikan dari gambar-gambar yang saya tampilkan pada layar ini atau materi yang sudah saya share sama kamu, kira-kira apa yang bisa kamu nyatakan dari kebermaknaan dari materi latar penyangga ini kita pelajari, sehingga jelas apa tujuan kita mempelajari latar penyangga ini, sehingga bisa kamu nyatakan bahwa memang benar materi ini sangat-sangat perlu dipelajari ya. Silakan coba saya tunjuk ya.
Kamu berikan pendapatmu tentang dari gambar yang saya tampilkan. Ada 4 gambar di sini. Nah, gambar pertama itu mengenai apa? Gambar kedua, gambar ketiga, dan keempat. Dan apa makna dari gambar ini kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kita tentang lapan penyangga pada hari ini. Untuk memberikan pemahaman tentang apa itu lapan penyangga, nah coba kita perhatikan dulu reaksi berikut ini. Sebelumnya kita sudah melakukan percobaan di mana kita sudah mereaksikan antara basa ditambah asam menghasilkan garam tambah air. Seperti itu kan? Nah, kalau kita perhatikan gambar berikut, saya berikan di sini ada suatu reaksi, yaitu asam lemah ditambah basa kuat menghasilkan garam tambah air. Tapi dalam hal ini masih ada sisa asam lemahnya. Contoh reaksi yang kedua yaitu basa lemah ditambah asam kuat menghasilkan garam ditambah air. Nah, dalam hal ini reaksinya masih ada sisa basa lemah. Nah, di reaksi pertama tadi bersisa asam lemah, di reaksi kedua basa lemah. Jadi dari reaksi pertama di situ ada garam dengan eh, asam lemahnya, kemudian di reaksi kedua adalah garam dengan basa lemahnya. Nah, dalam hal ini kira-kira siapa yang bisa memberikan eh, gambaran atau pendapat tentang kedua reaksi ini? Sehingga nanti dari sini bisa kita eh, dapatkan gambaran tentang bagaimana atau yang mana termasuk larutan penyangga. Ya, saya berikan kesempatan pada kamu sekarang dibentuk kelompok kelompok yang semalam aja ya. Satu kelompok 6 orang, silakan diskusikan apa pendapat masing-masing. Saya harapkan dari masing-masing kelompok harus memberikan pendapat ya. Ada sekretarisnya, catat masing-masing apa pendapat daripada kawannya. Kemudian setelah itu nanti saya unjuk nanti beberapa kelompok akan mempresentasikan ke depan tentang simpulan apa yang bisa kita dapatkan. Baik, waktunya langsung bentuk kelompok ya. Silakan diskusikan. Silakan. Setelah semuanya mempresentasikan hasil kelompoknya, masing-masing telah memberikan pendapatnya dan juga kesimpulan tentang lapan penyangga. Dalam hal ini, Bapak akan memberikan penguatan tentang lapan penyangga. Larutan penyangga itu dapat kita katakan yaitu campuran garam dengan basa lemahnya atau asam lemahnya. Itulah sebagai kesimpulan dan juga pemahaman dari larutan penyangga. Baik, di akhir pembelajaran kita melakukan post test ya tentang apa yang sudah kamu pahami tentang larutan penyangga. Nah, di grup kita sudah saya berikan link, coba kamu buka dan langsung dijawab. Nah, kemudian kita di akhir pembelajaran ini saya berharap satu dua orang dan bahkan semua nanti bisa memberikan refleksi tentang proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini sehingga menjadi ada masukan evaluasi sehingga pada pertemuan-pertemuannya pembelajaran yang akan kita lakukan lebih efektif dan lebih bermakna serta bermanfaat. Demikianlah pembelajaran yang bisa kita lakukan pada hari ini. Semoga kita tetap semangat, sehat, dan juga tetap memberikan harapan yang membahagiakan ke depan. Sekian, selamat siang.